Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah masih menyiapkan proses pemulangan 62 WNI korban penipuan perusahaan online scam asal Tiongkok di Kamboja. Salah satu prosedur yang sedang dijalankan ialah mewawancarai para korban. Selengkapnya akan disampaikan oleh Irfan Sihombing dari Phnom Penh. Irfan, apakah ada informasi kapan rencananya 62 WNI akan dipulangkan ke tanah air? Upaya pemulangan 62 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online scam asal Tiongkok di Kamboja masih harus melewati sejumlah tahapan. Hari ini kami telah mewawancarai salah seorang korban. Ia mengaku belum mendapat kabar dari KBRI kapan bisa segera kembali ke tanah air. Ia juga mengaku sudah secara proaktif bertanya ke pihak KBRI. Korban tersebut mengatakan bahwa masih harus ada sejumlah proses yang mesti dilalui seperti wawancara dan pendataan, termasuk juga mengisi formulir, satu dari KBRI dan satu formulir lagi dari Polri. Sebelumnya kami juga sudah menemui atau mewawancarai langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menanyakan hal serupa terkait kapan mereka bisa segera dipulangkan ke tanah air, dan Menlu mengatakan bahwa untuk melakukan pemulangan memang masih harus ada sejumlah prosedur yang mesti dilewati. Dan informasi yang kami terima terkait dengan wawancara, kemarin sudah ada 15 orang dari 62 WNI yang telah mengisi wawancara dan formulir tersebut. Dan hari ini semua tahapan itu kembali dijalani oleh sisa atau oleh orang yang atau WNI yang menjadi korban dari penipuan tersebut. Demikian. Baik, Irfan, dari 62 WNI yang berada di sana, 15 sudah mengisi formulir ya. Artinya masih ada 47 lagi WNI yang belum mengisi formulir. Rencananya kapan agendanya agar semuanya bisa langsung mengisi formulir begitu, agar kepulangannya ke Indonesia semakin cepat, Irfan? Kabar Harkam Polri Komjen Arief Sulistianto mengatakan saat bertemu dengan perwakilan korban penipuan tersebut, pihaknya ingin melakukan penegakan hukum tidak hanya di Indonesia tapi juga di Kamboja. Oleh karena itu, maka kepolisian masih harus membuat pendataan yang secara akurat dan memadai, dan kalau perlu menyediakan alat bukti yang cukup kepada kepolisian Kamboja. Tujuannya adalah jangan sampai ketika 62 orang WNI ini dipulangkan ke tanah air, ternyata masih ada data yang kurang, padahal data tersebut dibutuhkan oleh kepolisian Kamboja, sehingga membuat kepolisian Kamboja menjadi kesulitan untuk menuntaskan kasus ini, termasuk diantaranya adalah menangkap para pelaku tindak pidana penjualan orang atau manusia. Berikut lengkapnya penuturan dari Kabar Harkam Polri Komjen Arief Sulistianto. Ibu Menteri, nanti kepolisian akan menindaklanjuti. Pertama, membangun kerjasama dengan kepolisian Kamboja yang ini sudah berlangsung untuk satu, penyelamatan terhadap teman-teman kita yang sudah ada. Dua, penegakan hukum baik di Kamboja maupun nanti yang ada di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah pencegahan. Bagaimana ini agar tidak ada korban-korban lagi yang terjadi. Sehingga ini yang harus kerjasama bukan hanya dari kepolisian dan Kementerian Luar Negeri saja, dengan stakeholder yang lain, supaya tidak terulang kembali. Demikian, Reza kembali ke studio Metro TV di Jakarta. Baik, terima kasih Irfan Sihombing melaporkan langsung dari Phnom Penh, Kamboja.